Samurai, prajurit elit di Jepang yang menjunjung kehormatan, kesetiaan, dan keterampilan bertarung. Namun, tahukah kamu bahwa di antara samurai legendaris Jepang ada satu sosok yang berbeda dari yang lain? Seorang pria asal Afrika yang tidak hanya datang ke Jepang, tapi juga menjadi bagian dari sejarah besar para samurai. Ini adalah kisah tentang Yasuke, samurai kulit hitam pertama di Jepang. Sejarah Yasuke masih menyisakan banyak misteri. Tidak ada yang tahu pasti nama aslinya. Yasuke bukan nama kelahirannya, melainkan nama yang diberikan oleh orang Jepang. Menurut beberapa sejarawan, Yasuke lahir di Afrika, kemungkinan dari Mozambik atau Sudan. Namun, hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan seorang misionaris Yesuit bernama Alessandro Falignano. Lantas, siapakah dia? Jadi, Alessandro Falignano adalah seorang misionaris Italia yang bertugas mengawasi misi Yesuit di Asia. Tidak seperti kebanyakan orang Eropa saat itu, dia percaya bahwa untuk menyebarkan agama dan budaya, dia harus memahami budaya setempat terlebih dahulu. Saat melakukan perjalanan ke Jepang sekitar tahun 1579, Falignano membawa Yasuke bersamanya sebagai pengawal pribadi. Ketika mereka tiba di Jepang, orang-orang terkejut melihat pria berkulit hitam setinggi hampir 190 cm. Saat itu, kebanyakan orang Jepang belum pernah melihat orang Afrika sebelumnya. Kehadiran Yasuke pun langsung menarik perhatian masyarakat dan para bangsawan Jepang, termasuk seseorang yang akan mengubah hidupnya, yaitu Oda Nobunaga. Ketika Nobunaga pertama kali melihat Yasuke pada tahun 1581, dia tidak percaya bahwa ada orang dengan kulit sehitam itu. Menurut catatan sejarah, Nobunaga bahkan menyuruh Yasuke untuk mandi. Ia mengira bahwa warna kulitnya hanyalah tinta atau kotoran. Namun, setelah menyadari bahwa Yasuke memang berbeda dari orang Jepang, Nobunaga justru semakin tertarik. Berbeda dengan kebanyakan orang pada zaman itu yang cenderung takut atau curiga pada orang asing, Nobunaga adalah sosok yang berpemikiran maju. Dia menghormati kekuatan dan keterampilan seseorang tanpa memandang ras. Melihat potensi besar dalam diri Yasuke, Nobunaga menjadikannya pengawal pribadi dan bahkan memberikan status samurai kepadanya. Sebagai samurai, Yasuke mendapatkan kehormatan yang sangat langka bagi orang asing. Dia diberikan rumah sendiri, harta, dan bahkan dianggap sebagai orang kepercayaan Nobunaga. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa Yasuke ikut serta dalam berbagai pertempuran dan ia membuktikan kemampuannya di medan perang. Namun, kejayaan Yasuke tidak bertahan lama. Pada 21 Juni 1582, terjadi pengkhianatan besar yang mengguncang Jepang, yaitu di insiden Honnoji. Salah satu jenderal Nobunaga, Akechi Mitsuhide, melakukan kudeta dengan mengepung kuil Honnoji, tempat Nobunaga berada. Nobunaga yang terjebak di kuil Honnoji menyadari bahwa dirinya tak bisa lolos. Daripada ditangkap hidup-hidup, dia memilih untuk melakukan seppuku, yaitu bunuh diri dengan cara samurai. Sementara itu, Yasuke yang berada di lokasi berusaha melawan. Dia bertarung mati-matian untuk membela tuannya, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Setelah perlawanan sengit, Yasuke mengambil kepala Nobunaga untuk menyelamatkannya dari musuh. Karena jika Akechi Mitsuhide mendapatkan kepala Nobunaga, maka dia akan mendapatkan legitimasi yang kuat. Tindakan seperti itu akan memberikan kredibilitas bagi Akechi Mitsuhide sebagai penguasa. Setelah kematian Nobunaga, Yasuke tidak melarikan diri. Dia pergi ke kastil Nijo untuk melindungi Oda Nobutada, putra Nobunaga, yang mencoba mengumpulkan pasukan untuk membalas dendam. Namun, pasukan Akechi Mitsuhide jauh lebih kuat. Yasuke bertarung habis-habisan di sisi Nobutada. Namun, setelah perlawanan sengit, mereka kalah. Nobutada akhirnya melakukan seppuku dan Yasuke ditangkap. Namun, ada hal menarik di sini. Biasanya, seorang samurai yang kalah akan dipaksa melakukan seppuku, tetapi Yasuke tidak mengalami nasib yang sama. Akechi Mitsuhide menganggapnya bukan orang Jepang dan menyerahkannya kembali ke para misionaris Yesuit. Setelah itu, jejak Yasuke menghilang dari sejarah. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya setelah insiden ini. Meskipun sejarahnya singkat, Yasuke tetap menjadi legenda.
Kisahnya terus diangkat dalam berbagai media. Terima kasih sudah menonton. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.